Tambah 3 bait. Ayo, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Coba yang junior, yang baru nyimak sambil ditulis artinya. Ayo. Wa astamnihullaha ta'ala, gitu kan? Ayo. Wa astamnihullaha ta'ala ridwanan yakhussul 'itrata dhahiratan nabawiyyah wa astamnihu, ayo. Wa ya'ummus sahabata wal atba'a wa mawala. Yang keras. Wa ya'ummu wa astajdihi hidayatan li suluki sumulil wadihatil jaliyah hiji deui wa hifdzan minal ghawayati fi khidatil khata'i wa khutah. Ulangi yang keras, jangan terlalu cepat biar yang junior bisa menulis. Ayo. Wa astamnihullaha ta'ala wa astamnihu sekali lagi. Wa astamnihullaha ta'ala
وحفظا من الغواية في خضة الخطأ وخطاه Baik, ini mukaddimah masih tentang kita menyampaikan permohonan kepada Allah SWT dalam rangka ta'ziman wa takriman wa mahabbatan, mengagungkan, memuliakan dan memperlihatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan wasilah, ya, perantaraan untuk menyampaikan segala asa dan harapan atau permohonan tadi itu. Nah, di antaranya kita ya, senantiasa berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala secara khusus diberikan kepada itrahnya Nabi. Ya, itrah itu adalah ahlul bait, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam at-thahirata yang suci. Nah, sudah dibahas ketika ngaji Kifayatul Atqiya bahwa itrah atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang dalam arti khusus, yakni mereka yang ada nasab, hubungan gen, keturunan atau darah, nyambung kepada Rasulullah SAW. Itulah mereka yang disucikan. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahla bait. Ya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahla baiti wa yutahhirakum tathira. Nah, ada keluarga Nabi SAW bermakna umum, yaitu kullu mu'minin, ya, setiap orang yang beriman. Ya. Nah, setiap orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi SAW serta rukun-rukun iman lainnya itu pun adalah keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fahimtum? Fahimtum? Ada yang menarik dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah inginnya aku bertemu dengan saudara-saudaraku. Nah, mereka itu orang-orang hebat. Ya. Tahukah kalian? Nah, ini Nabi bertanya kepada para sahabatnya, siapa mereka? Nah, maka ada yang menjawab di antara sahabat itu adalah keluarga besar Abdul Muttalib, ya, atau Bani Abdul Muttalib. Ada yang menjawab Bani Hashim, ya, keluarga besar anak keturunan Hashim. Nah, Nabi bersabda, la, bukan mereka, ya, bukan mereka. Nah, maka para sahabat akhirnya
balik bertanya, lalu siapakah mereka yang dikatakan orang-orang hebat tersebut yang engkau katakan itu mereka saudara engkau ya Rasulullah? Nah, maka dijelaskanlah oleh Nabi SAW. Mereka itu orang-orang hebat. Mereka saudara-saudaraku. Karena apa? Kalaulah malaikat hebat, wajar. Karena mereka tidak diberi nafsu. Kalaulah kalian para sahabatku hebat, wajar. Karena kalian bertemu denganku bersama sepanjang hari dan malam selama hidup bersamaku. Nah, sedangkan yang dimaksud itu adalah mereka orang-orang hebat, saudara-saudaraku adalah orang-orang setelah kalian. Mereka yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengikuti sunnahku, selain mereka mengikuti Al-Quran, sedangkan mereka tidak bertemu denganku. Faham? Faham? Itulah kehebatannya. Ya. Padahal mereka hidup berabad-abad setelahku, bahkan lebih daripada 1000 tahun setelahku, kata Nabi. Tapi mereka iman kepadaku, mereka cinta kepadaku, mereka mau bersalawat salam kepadaku, mengikuti sunnahku, mengikuti ajaranku, membaca Al-Quran, bahkan ada yang menghafalnya sebagai bukti keimanannya kepada Quran. Ya. Nah, padahal mereka tidak bertemu denganku. Ya. Padahal mereka itu tidak hidup bersamaku. Itulah yang menjadi kehebatan mereka. Mereka adalah saudara-saudaraku. Bisa dipahami? Jadi sekali lagi, kalau malaikat hebat wajar, nggak diberi nafsu. Kalau para sahabat Nabi hebat wajar karena hidup bersama Nabi. Ya, enak kalau hidup bersama Nabi itu. Kalau ada problematika, masalah apapun datang kepada Nabi, selesai. Ya, para sahabat itu kalau ada umpamanya yang sedang dirundung masalah sehingga hatinya itu gelisah, hatinya itu resah, datang aja kepada Nabi. Oleh Nabi diusap dadanya itu langsung hilang resahnya, gelisahnya langsung hilang. Langsung aja sembuh dengan sendirinya, hatinya langsung penuh dengan rasa senang, rasa gembira. Ya, itu penyakit-penyakit batin tinggal diusap aja oleh Nabi. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari itu ada kisah nih. Ya. Perhatikan. Kalian dengar sahabat Abu Hurairah. Ya. Nama sahabat itu aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa dia masyhurnya, ya, terkenalnya itu Abu Hurairah? Karena beliau itu menyenangi kucing kecil. Kucing itu kan bahasa Arabnya kan hirrun atau hirroh.
Nah kalau kucingnya kecil itu ditasgir. Jadi hurairoh, kucing kecil. Dimasukkan ke wazan fu'ailun. Ya. Seperti jundun, tentara itu kalau ditasgir jadi junaid. Artinya tentara kecil. Ya bisa diartikan hansip lah gitu. Junaid itu jadi dari jundun. Ya. Banyak nama sahabat ditasgir itu seperti Ukel. Ya dari akil jadi Ukel. Kemudian Juraij, Syureh, banyak. Pokoknya yang wazan fu'ail itu semua adalah tasgir. Artinya itu kecil gitu, ya. Syuaib, ya. Huseb, Husain. Nah, itu semua tasgir. Jadi kemana-mana selalu bawa kucing kecil itu dimasukkan ke ininya, ke saku bajunya atau gamisnya itu Abu Hurairah. Karena kucingnya kan kecil, dimasukkan aja. Nah, akhirnya terkenal Abu Hurairah. Kemarin ada kucing kecil, saya bawa, saya suruh Mas Antren di Nyampai. Saya turunkan di daerah Nyampai biar Mas Antren. Saya bilang sing betah di dia, sing sehat, itu, sing gede milik. Ya itu kan kucing juga makhluk sama. Jangan dibuang seenaknya aja dibuang, jangan. Nah, suatu hari Abu Hurairah datang kepada Nabi. Ini penting ini. Ya, penting sekali ini. Untuk apa? Untuk mengadukan sesuatu permasalahan. Ya. Ditanya oleh Nabi, "Apa masalahmu ya Abdurrahman? Ya Abu Hurairah?" Nah, beliau menjawab, "Saya ini tell me." Apa artinya tell me? Tell me itu? Nah, bareng yang keras. Tell me apa? Telat mikir. Ya. Susah kalau mikir itu. Apalagi menghafal. Tadi hafal, sekarang lupa. Bibir aja masih basah udah lupa. Nah, itulah masalah saya ya Rasulullah. Bagaimana saya menyembuhkannya? Nah, maka beliau meminta Abu Hurairah mendekat. Sini. Coba Yusuf, kamu ke sini, saya praktekkan. Bawa itu sorbannya. Sini kamu Abu Hurairah. Minjem. Kemudian serban Nabi. Nah, ya, kalau saya praktekkan total nanti ini juga. Nah, dalam hadisnya sorban Nabi itu dikerudungkan kepada Abu Hurairah. Nah, udah begini, ya, mungkin Nabi berdoa, memohon kepada Allah SWT. Ya karena namanya kan Nabi, mukjizat. Setelah itu, udah kamu ke sana. Nah, begitulah yang dilakukan Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Contoh itu. Semenjak saat itu, Abu Hurairah menjadi jenius. Ya. Jadi semenjak peristiwa itu, Abu Hurairah menjadi pintar. Enggak tell me lagi. Apa yang dia baca, apa yang dia dengar itu langsung otaknya itu jadi otak komputer lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau otak komputer kan begitu yang didengar, yang dilihat itu langsung di save di memorinya itu.
gak hilang. Kalau butuh tinggal klik aja, langsung muncul. Nah, yang tadinya otaknya itu otak jahe dan barho gitu. Ya, jahe itu jago HS, gitu kan? Kalau barho itu bubar poho aja udah. Nah, asalnya otak itu berubah jadi otak komputer setelah tadi datang kepada Nabi. Nah, itulah dalil yang turun-temurun sampai saat ini dilakukan oleh para kiai, oleh para santri. Jadi kalau ada masalah khususnya yang berhubungan dengan ilmu, dengan ngaji, itu datang. Ya, kiai umpamanya ada masalah nih, aduh saya nggak bisa mecahkan. Datang kepada kiainya yang dianggap senior atau lebih berilmu, lebih mapan dari dia untuk mengadukan. Umpamanya datang kepada ya gurunya lah, datang kepada gurunya. Itu kalau santri ya datang ke kiainya. Pingin cerdas, pingin kuat hafalan, pingin bisa baca kitab, pingin lancar dan cepat hafal Quran, hadis umpamanya, pingin ibadah itu gesit, itu kan, tidak memble, tidak loyo, tidak malas, pingin bahkan ada yang minta pingin ilmu laduni, ya umpamanya seperti itu datang ke guru, sampaikan. Nah, maka di antara ulama itu atau kiai itu atau guru itu ada yang mempraktekkan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu dengan tadi pakai serban dikerudungkan. Makanya Abu Hurairah itu dalam satu riwayat dikatakan ciri khasnya itu serbannya selalu dibeginikan. Kemana-mana itu bawa kucing serbannya dibeginikan. Ya karena dia selalu ingat momentum yang merubah keadaannya, kondisinya dari tadi otaknya cap jahe dan barho itu menjadi otak komputer itu setelah, paham nggak? Nah, ya. Ada juga yang pakai air, ada. Dalilnya ada dalam Sahih Bukhari juga. Makanya kalau ngaji Sahih Bukhari itu nanti semua ketemu dah. Seperti yang tadi, kalau yang menurut orang yang nggak selesai ngajinya kan, apalagi mereka yang anti wasilah, anti tawasul, anti marhabaan, anti sholawatan, tahlilan, ziarah, itu kan dianggapnya bid'ah. Bid'ah itu kok sorban digitukan sebagai media untuk doa kepada Allah biar begini begitu. Bid'ah gimana? Nabi yang melakukan. Hadisnya Imam Bukhari. Air didoain, ditiup, bahkan umpamanya sampai air sisa guru, air sisa kiai, air sisa ulama itu diperebutkan untuk diminum, itu bid'ah. Itu bid'ah gimana? Itu ada di Sahih Bukhari. Bahkan air bekas berkumurnya Nabi, ini saya ngomong karena saya baca, ya, beberapa kali Nabi itu habis wudhu, air di mulutnya itu disemburkan ke para sahabat. Terus sisa air wudhu Nabi itu diperebutkan oleh para sahabat. Itu hadis Imam Bukhari. Sahih semua. Kenapa saya aneh ya?
Aneh mereka itu kok mengatakan mereka mengklaim diri mereka itu paling sunnah, paling islami, paling mengikuti Nabi SAW, tapi kok nggak suka dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi. Yang jelas itu ada hadisnya dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Aneh ya? Aneh ya? Jadi kitab apa yang mereka kaji? Oh, ternyata mereka lebih pintar berarti dari Imam Bukhari. Makanya tidak mau bermadhab. Ya, kan mereka kan tidak mau bermadhab kan? Mereka menolak kan? Kami bukan Syafi'iyah, bukan Malikiyah, Hanafiyah atau Hanabilah, Hambaliyah, bukan. Kami ini langsung Quran hadis. Oh, berarti kalian lebih pintar ya dari Imam Bukhari ya. Imam Bukhari saja yang sudah langsung dapat legitimasinya ya, keabsahannya, kekuatan ininya, posisinya, rekomendasi langsung dari Rasulullah SAW, masih bermadhab ke Imam Syafi'i. Ya udah, susah kalau ngomong sama kelompok yang seperti itu, ya susah. Ya, jadi ada dalil. Nah, itulah kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Paham ya? Nah, mudah-mudahan kita selalu disertai taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kelompok umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diterima oleh Rasulullah SAW, sehingga kita akan dipertemukan oleh Allah SWT bersama beliau, dikumpulkan juga, mendapat syafaatnya juga di dunia, terutama nanti di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, untuk selanjutnya singkat saja, nggak usah terlalu keras tapi kompak. Kita marhaban. Mau tahu apa yang menjadi dasar kalau marhaban kita berdiri? Nah, harus tahu. Karena nanti ada yang nanya, kenapa kalau marhaban selalu berdiri? Nah, ada nanti kisahnya. Ada riwayatnya dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ya, tapi tidak saya terangkan sekarang. Ya, biar kalian nyaho dan bisa menjawab pertanyaan seperti tadi. Semua itu ada dalilnya. Semua ada dasarnya. Hanya pertanyaannya kita mau tahu enggak? Gitu. Paham ya? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Tolong Mang Sani, Mang Opik pimpin. Nah, nanti saya yang ngatur itu, yang nyentel. Ini direkam juga. Ya. Fahtazal 'arsyu talaban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah wa lam tazal ummu tara anwa'an min fakhri wa fadlih
إلى نهاية تمام حمله ولما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد sini Musani صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر وجب الشكر عليك ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئتنا رات المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غاصنا جميعا يا مجمل دباء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله جينا يا رسول الله للزيارة قد سيدنا للزيارة قد سيدنا ما
العالمين مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا رسول الله أهلا يا رسول الله بك إن بك نسأل بك إن بك نسأل يا إلهي يا رسول الله جد وبلغ كل مقصد جد وبلغ كل مقصد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه يا سبيلي كي به نشهد ونرصد ربي بلغنا بجاه في جوار خير مقعد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب مرحبا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا بشمس خافيت بها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد معت كل الغياهب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة